Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Samin, kelas PBS 5B NIM 19040006. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang manajemen sumber daya manusia yang materi pertama, perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Nah, melalui program perencanaan sumber daya manusia yang sistematis dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu sehingga dapat membantu bagian sumber daya manusia dalam perencanaan rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan. Nah, ada 3 pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, tingkat perorangan. Yang kedua, tingkat perusahaan. Yang ketiga, tingkat nasional. Nah, tujuan perencanaan sumber daya manusia itu sendiri menurut Thomas Huston yaitu yang pertama, membantu menentukan tujuan organisasi termasuk perencanaan, pencatatan, kesepakatan kerja yang sama pada karyawan dan tujuan tindakan afirmatif. Yang kedua, melihat pengaruh program dan kebijakan alternatif sumber daya manusia dan menyarankan pelaksanaan alternatif yang paling menunjang kepada keefektifan organisasi. Nah, materi yang kedua, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, kita masuk ke pengertian pengembangan. Nah, pengembangan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia. Nah, sedangkan pemberdayaan itu sendiri merupakan aspek manajemen yang sangat penting karena sumber daya manusia menunjukkan daya yang bersumber dari manusia. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan. Nah, kita masuk pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan pelatihan atau yang sering kita sebut dengan training adalah suatu proses memperbaiki keterampilan kerja karyawan untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Nah, tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang pertama, mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan komitmen pegawai. Yang terakhir, meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja. Nah, selanjutnya materi yang keempat yaitu manajemen karir. Nah, manajemen karir itu sendiri adalah proses untuk membantu karyawan dapat memahami dan mengembangkan dengan lebih baik keahlian dan minat karir mereka dan untuk memanfaatkan keahlian dan minat dengan cara yang paling efektif. Nah, tujuan manajemen karir membuktikan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, bukti untuk tanggung jawab sosial. Yang ketiga, memperkuat pelaksanaan tujuan perusahaan. Dan terakhir, untuk mencapai tujuan karyawan dan perusahaan. Nah, selanjutnya materi yang kelima yaitu promosi dan pengembangan karir. Nah, kita masuk dulu ke pengembangan karir. Nah, pengembangan karir pada dasarnya berorientasi pada perkembangan organisasi atau perusahaan dalam menjawab tantangan bisnis di masa yang akan datang. Nah, sedangkan promosi itu sendiri adalah bagian dan proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi atau yang sering disebut dengan promotional mix. Nah, tujuan promosi itu sendiri yang pertama menstabilkan penjualan, menyediakan informasi dan menunjukkan nilai produk. Nah, fase pengembangan karir ada 3. Yang pertama, fase perencanaan. Yang kedua, fase pengarahan. Dan yang ketiga, fase pengembangan. Nah, selanjutnya materi yang keenam, yang penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah sebuah proses formal untuk melakukan peninjauan ulang dan evaluasi prestasi kerja seseorang secara periodik. Nah, kegunaan penilaian prestasi kerja sendiri yaitu yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Yang
kedua penyesuaian kompensasi, dan terakhir keputusan penempatan. Nah, selanjutnya materi yang ketujuh yaitu kompensasi. Nah, kompensasi perusahaan salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Kasus yang terjadi dalam hubungan kerja mengandung masalah kompensasi dan sebagai segi yang terkait seperti tunjangan, kenaikan kompensasi, struktur kompensasi, dan skala kompensasi. Nah, sedangkan kepuasan kerja sendiri itu terhadap bahwa kepuasan kerja merupakan perbedaan antara. Nah, materi yang ke-8 yaitu motivasi. Nah, motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Nah, motivasi dapat terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, itulah pemaparan dari materi saya. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.